Hi everybody, now I would like to invite you to discuss about simple present tense. Okay, next. Yang pertama, pengertian simple present tense. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang simple present tense. Adapun simple present tense adalah pola kalimat sederhana yang digunakan untuk menyatakan tindakan yang biasa dilakukan pada masa kini, tapi bukan yang sedang dilakukan. Oke, jadi maksudnya simple present tense itu merupakan pola kalimat sederhana yang kita gunakan untuk menyatakan tindakan yang biasa kita lakukan pada masa kini. Tapi ingat, tindakan ini bukan yang sedang kita lakukan. Oke, yang kedua, adverb of time atau kata keterangan waktu. Pada simple present tense, kata keterangan waktu yang paling tidak harus kita ketahui adalah sebagai berikut. Seperti every time, setiap waktu, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun. Kemudian fungsi simple present tense, kita bisa menyatakan habitual action, tindakan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan habitual action. Kemudian menyatakan general truth, kebenaran yang telah disepakati oleh umum. Jadi dengan simple present tense kita bisa membuat kalimat untuk menyatakan kebenaran yang telah disepakati oleh masyarakat luas. Nah, ini sering disebut dengan general truth. Oke. Kemudian adverb frequency. Ya, adverb frekuensi ini adalah kata keterangan kekerapan. Nah, ini berfungsi sebagai penegasan yang harus kita ketahui dalam hal adverb frequency ini adalah sebagai berikut. Always, selalu, usually, biasanya, often, sering, seldom, jarang, sometimes, kadang-kadang. Jadi, always, usually, often, seldom, sometimes, mereka ini adalah adverb frekuensi yang berfungsi sebagai kata penegasan, ya, kata penegasan kekerapan. Oke. Nah, sekarang kita ambil contoh general truth. The sun always rises in the east. Matahari selalu terbit di timur. Ini merupakan general truth, kebenaran yang diakui oleh orang banyak, oleh umum. Kemudian misalnya water usually boils at 100 Celsius degree. Air biasanya mendidih pada 100 derajat Celcius. Ini merupakan merupakan general truth juga atau kebenaran yang diakui oleh umum atau orang banyak. Nah, kemudian kita beralih ke contoh habitual action. Oke, jadi habitual action itu adalah tindakan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Misalnya, I often have breakfast in the morning. Saya sering sarapan di pagi hari. Saya sering sarapan di pagi hari. Jadi breakfast itu adalah sarapan atau makan pagi ya, makan pagi. Oke. Kemudian I sometimes wake up in dawn. Saya kadang-kadang bangun di waktu fajar. Ini menunjukkan coba often, maksud saya ya, often ini adalah adverb frekuensi, keterangan kekerapan. Demikian juga dengan sometimes. Sometimes merupakan adverb frekuensi, kata keterangan kekerapan. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang pembentukan simple present tense. Nah, dalam hal ini kalimat positif ya. Kalimat positif pada simple present tense ini fungsinya adalah untuk menyatakan. Coba perhatikan tabel yang ada seperti mulai dari subjek ya. Subjek di sini ada I, you, they, we, he, she, it. I, saya. I itu saya.
you, kamu, they, mereka, we, kita atau kami, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia benda atau hewan. Oke. Nah, kemudian diikuti dengan verb one atau kata kerja pertama. Nah, dari I, you, they, we, semuanya sama. Diikuti dengan kata kerja pertama. Sedangkan he, she, it, ini sedikit berbeda. Nah, dia diikuti oleh kata kerja pertama ditambah dengan s atau es atau ies. Verb one plus s plus es plus ies. Nah, itu untuk subjek he, she, it. Oke. Tentu pertanyaannya mengapa demikian? Ya, karena he, she, it ini khusus pengaturannya. Kenapa kata kerja pertamanya itu harus ditambah dengan s atau ies? Karena he, she, it ini adalah the third personal pronoun. Jadi maksudnya the third personal pronoun as subject. Nah, kata ganti orang ketiga yang berfungsi sebagai subjek. Oke. Dia laki-laki, dia perempuan, dia benda atau hewan. Ini adalah kata ganti orang ketiga. Oke, kemudian semuanya sama dari I, you, they, we, he, she, it. Ini diikuti lagi setelah verb one ya, diikuti oleh objek atau complement. Nah, objek ini maksudnya apa yang kita lakukan ya. Jadi sasaran maksudnya. Sasaran. Jadi itu sasaran. Nah, kan komplement itu adalah pelengkap. Nah, coba perhatikan di sini. Kita lihat rumusnya, kemudian contohnya. Pembentukan kalimat positif. Subject plus verb one plus object or complement. Kita bisa juga subject plus verb one diikuti oleh s, es atau ies. Baru diikuti oleh objek atau complement. Contoh, she writes later in the night. She writes later in the night. Dia, perempuan, menulis surat di malam hari. Nah, coba perhatikan write. Ya, kata kerja pertamanya adalah write ditambah dengan s. Writes. Kenapa ditambah dengan s? Karena subjek pronounnya, ya, karena subjek pronounnya adalah she. Kenapa ditambah s? Karena she itu adalah orang ketiga tunggal. Oke, ketiga tunggal. Kemudian I buy book in the bookstore. I buy book in the bookstore. Saya membeli buku di toko buku. Nah, ini I adalah subjek pronoun maksud saya. Buy adalah verb one, sedangkan book itu adalah objek. In the bookstore itu adalah pelengkap, ya, pelengkap saja. Saya membeli buku di toko buku. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara pembentukan simple present tense dalam kalimat negatif atau menyangkal? Nah, sebenarnya gampang saja. Sama halnya dengan yang positif tadi, tapi tinggal ditambah dengan not, ya, atau tidak. Ya. Subject plus don't atau doesn't plus verb one. Baru ditambah lagi di objek atau complement. Jadi I, you, they, we, he, she, it itu adalah subjek pronoun ya. Nah, kalau untuk menyangkal atau membuat kalimat negatif, kita harus menggunakan don't atau doesn't. Baru diikuti kata kerja pertama. Nah, I, you, they, we ini semuanya menggunakan don't. Sedangkan he, she, it menggunakan doesn't. Nah, tentu muncul lagi pertanyaan, kenapa beda?
Karena he, she, it tadi orang ketiga tunggal. He, she, it orang ketiga tunggal. Nah, harus ditambah kata kerjanya itu ditambah s atau es atau ies. Nah, kebetulan di sini adalah kalimat negatif. Nah, do itu auxiliary kata kerja bantu. Nah, harus kita tambah dengan es. Doesn't untuk menyatakan kalimat negatifnya. Don't itu singkatan dari do not, sedangkan doesn't itu singkatan dari does not. Lalu diikuti verb one, kata-kata pertama. Nah, setelah itu semuanya I, you, they, we, he, she, it itu diikuti oleh setelah don't atau doesn't ya, itu diikuti objek atau komplement, diikuti sasaran atau pelengkap. Oke, coba perhatikan contoh kalimat negatif atau menyangkal dalam pembentukan simple present tense. Oke, contoh, she doesn't write letter in the night. Dia perempuan tidak menulis surat di malam hari. Doesn't, oke, doesn't. Doesn't ini adalah auxiliary do ditambah dengan es. Jadi does karena ini adalah negatif diikuti dengan not. She does not atau disingkat dengan she doesn't. Oke. Ya, kemudian I don't buy book in the bookstore. Saya tidak membeli buku di toko buku. Oke. Don't itu singkatan dari do not. Oke. Kemudian contoh berikut, the cat doesn't run on the roof. Oke. The cat doesn't run on the roof. Kucing itu tidak berlari di atas atap. The cat ini adalah it. Dia hewan atau dia binatang. Jadi the cat ini, kucing ini ya, bisa kita ganti dengan personal pronoun it. Ya. Atau bisa kita ganti dengan subject pronoun it. Oke. Kemudian pembentukan simple present tense dalam kalimat pertanyaan. So, tadi positif sudah, menyangkal sudah. Sekarang maksud saya kalau tadi kita sudah bahas kalimat positifnya, menyatakan ya untuk menyatakan, kemudian kalimat negatif untuk menyangkal, kemudian sekarang kalimat pertanyaan untuk menanyakan. Nah, tinggal dibalik saja. Kalau tadi yang pertama itu adalah subject pronounnya, sekarang kita di depannya kita menggunakan do atau does. Oke, baru diikuti oleh subject, diikuti oleh verb one atau kata kerja ke satu, baru terakhir diikuti oleh objek atau komplement, sasaran atau pelengkap. Oke, sama saja misalnya I, you, they, we itu didahului oleh do. Kemudian he, she, it didahului oleh does. Baru diikuti kata kerja ke satu, baru diikuti oleh objek dan atau komplement lengkap. Jadi itu rumus untuk membuat kalimat pertanyaan atau kalimat berfungsi untuk menanyakan. Oke, semuanya kita di sini coba kita lihat pembentukan simple present tense untuk membuat kalimat pertanyaan atau menanyakan ya. Contoh, does Johnny speak English? Okay. Does Johnny speak English? Apakah Johnny berbicara bahasa Inggris? Sini ada does. Kenapa does? Karena Johnny ini adalah he, dia laki-laki ya. Oke. Kemudian do you know her? Do you know her? Apakah kamu mengenalnya? Oke. Kemudian does the bird eat fruits? Does the bird eat fruits? Apakah burung-burung itu makan buah-buahan? Nah, kenapa does? Karena the bird itu adalah subject pronoun it. Oke. Oke, pembentukan simple present tense menjawab pertanyaan. Oh, tadi kita membuat kalimat positif, kemudian negatif.
kemudian interrogatif ya. Sekarang bagaimana membuat kalimat menjawab pertanyaan dalam simple present tense. Ada dua cara, yakni jawaban pendek atau panjang. Contoh jawaban positif. Oke, sekarang perhatikan contoh jawaban positif. Do you eat rice? Do you eat rice? Oke. Apakah kamu makan nasi? Ini pertanyaannya ya. Kemudian dijawab, ini jawabannya bisa pendek, bisa juga panjang. Nah, untuk menjawab pertanyaan do you eat rice, bisa kita jawab dengan yes I do. Ya, betul. Ini yang pendek ya, yang short. Kemudian bisa juga yes, I eat rice. Ya, saya makan nasi. Ini adalah jawaban panjang atau long answer. Kemudian, do you know her? Apakah kamu mengenalnya? Kita bisa jawab secara pendek dengan yes I do. Ya, betul. Atau kita juga bisa menjawab dengan panjang ya. Yes, I know her. Yes, I know her. Oke. Jadi begitu cara menjawab pertanyaannya. Ada dua cara, yakni jawaban pendek atau panjang. Ini contoh jawaban negatif ya. Kalau tadi contoh jawaban positif. Sekarang pertanyaannya sama. Do you eat rice? Kamu makan nasi? No, I don't. Tidak. Ini pendek. Kemudian bisa juga panjang, kita menjawabnya secara panjang. No, I don't eat rice. Do you know her? Apakah kamu mengenalnya? No, I don't. Tidak. Ini pendek. Kemudian bisa juga, no, I don't know her. Tidak, saya tidak mengenalnya. Ini adalah jawaban panjang. Okay, I think it's enough. Thank you very much. See you next time. And don't forget, subscribe my channel, like, comment, and share. Jangan lupa, tolong di subscribe, like, kemudian tolong dibagikan. Okay, see you next time. Bye-bye.